Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila, mahasiswa Filsafat Hukum kelas A dengan NIM 201061182. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil field study saya beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2023, ketika saya berkunjung ke PN Jakarta Pusat untuk menyaksikan suatu perkara di ruang Ali Said. Nah, perkara ini sendiri ialah perkara penipuan yang sedang dalam tahapan pemeriksaan saksi jaksa penuntut umum. Alasan saya memilih perkara ini ialah karena saat ini saya sedang magang di DNT Lawyers, dan kebetulan DNT Lawyers merupakan lawyer dari terdakwa dalam salah satu terdakwa dalam perkara ini, yaitu perkara penipuan dengan nomor perkara 156-B/2023/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Helio Juventa. Nah, dalam perkara ini sendiri ada beberapa pihak yang berperkara, yaitu beberapa terdakwa, diantaranya Helio Juventa, Cilusi, Puji Utomo, dan Abdillah Karya, yang berkasnya diajukan secara splitsing oleh jaksa penuntut umum dengan nama korban Dr. Andes Suyono. Nah, hakim ketua yang memeriksa perkara ini sendiri ialah Dr. Zulkifli SHMH, dan seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, lawyer dari terdakwa sendiri ialah DNT Lawyers yang diwakili oleh Fahrur Delimunte, Boris Tampu-Bolon, Krido Sasmita, dan Ahmad Syarqawi. Perkara ini dimulai beberapa waktu yang lalu ketika Helio Juventa ditahan atas tuduhan menerbitkan sebuah bank garansi, dan Helio Juventa saat ini tidak dalam penahanan karena pada beberapa waktu yang lalu kuasa hukum dari terdakwa Helio Juventa sendiri mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan bahwa Helio Juventa memiliki suatu jabatan yang penting, yaitu Kepala Cabang Bank Mandiri di Penjagalan, dengan alasan bahwa apabila Helio Juventa ditahan akan sangat sulit bagi Bank Mandiri untuk beroperasional dan harus mencari penggantinya, yang mana hal itu tidak mudah, dan akhirnya penangguhan penahanan dikabulkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu sekarang Helio Juventa hanya menjadi tahanan kota. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga, korbannya ialah Dr. Andes Suyono dengan nilai kerugian sebesar 3.125.000.000 rupiah. Terdakwa Helio Juventa sendiri didakwakan dengan dakwaan ke-1, pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penipuan, atau pasal 372 atau kedua pasal 372 junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penggelapan. Nah, sistem persidangan sendiri tidak dilakukan secara equal. Satu tim dari kuasa hukum terdakwa, saya diperkenankan oleh majelis hakim untuk mengambil beberapa gambar yang akan saya lampirkan. Saya mendapatkan suatu hal yang mana dasolen tidak selalu berjalan sebanding dengan dasainnya, yang mana dalam perkara ini dasolennya yang saya ketahui bahwa dalam memeriksa suatu perkara, majelis hakim yang memeriksa perkara ini sejak awal sampai akhir ialah majelis hakim yang nama-namanya telah tercantum di dalam penetapan penunjukan majelis hakim. Akan tetapi selama beberapa kali saya mengikuti persidangan ini, hakim anggota satu dan hakim anggota yang memeriksa perkara ini terkadang digantikan oleh orang lain, oleh majelis hakim yang lain yang namanya sendiri tidak tercantum dalam surat penetapan majelis hakim tersebut. Akan tetapi pelajaran terbaik dan terbesar yang saya dapatkan ialah dalam memeriksa suatu perkara, majelis hakim ini sangat amat bersikap adil. Dia bersikap adil dalam memberikan kesempatan maupun persetujuan baik kepada jaksa penuntut umum maupun kepada penasihat hukum. Tidak berat sebelah dan juga tidak timpang sebelah. Hal ini sangat senang bisa saya dapatkan dalam kesempatan field study kali ini, karena saya akhirnya dapat melihat bahwa hukum berjalan sesuai dengan alasan diciptakannya hukum, yaitu untuk menciptakan suatu keadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.